Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Prof, tadi disebutkan salah satunya yang tidak mencium bau surga adalah yang mengecat rambut hitam. Nah, tapi juga Prof menerangkan sebab turunnya hadis yaitu untuk kepentingan maksiat ya. Walaupun contohnya mungkin apa itu sebab-sebabnya saya belum begitu jelas. Saya ingin tanyakan apakah kita merujuk kepada asbabul wurud atau sebab turunnya hadis. Bagaimana jika seseorang beralasan mengecat rambut, saya tidak untuk maksiat gitu. Tetapi memang apa itu tuntutan pekerjaan atau profesi gitu ya. Itu bagaimana itu, Prof? Mohon dijelaskan. Yang kedua, bagaimana level kita memaklumi ketika orang berproses, misalkan pakai jilbab, tadi disebutkan salah satunya juga yang berjilbab tapi yang berhijab tapi telanjang gitu. Kita banyak jumpai di mall yang kaosnya ketat, liu-liu tubuh terlihat, terus jilbabnya itu seperti diikat gitu ya, atau orang ngasih istilah lelucon itu jilbab bunuh diri gitu ya. Artinya leher kelihatan dikit, kadang-kadang diikatkan ke leher gitu. Nah itu bagaimana menempatkan itu? Apakah sebuah pemakluman, oh mungkin berproses, ataukah sudah pada level yang kita apa itu khawatir takut yang salah satu tidak mencium bau surga tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahap kedua, jadi menyamir rambut hitam, apapun yang dilakukan di umat zaman sekarang ini, kalau punya niat dan tujuan itu yang baik, maka Allah tidak mencatat. Jadi hatinya soheh, orang yang berniat jahat ya, tapi belum terlaksana kejahatan itu, maka tidak ditulis ya Allah, itu satu kejahatan, satu dosa. Tapi orang yang berniat berbuat baik meskipun belum terlaksana, niatnya sudah dicatat sebagai satu pahala. Maka innama a'malu bin niat. Jadi orang mau nyemir jadi hitam pekat itu ya, tapi tujuannya adalah untuk ya biar dipotokin selfie ambil itu putih kita beli ya, itu adanya gitu. Pokoknya bukan untuk kepentingan kejahatan atau kemaksiatan, tidak apa-apa, tidak dosa itu ya. Jadi hadis ini juga artinya luas-luas saja. Juga dalam surat Al-Baqarah 186, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa bikumul usra. Itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185 ayat 186 bahwa Allah itu suka yang mudah-mudah. Allah tidak menyulitkan ya. Itu yang berhubungan dengan apa saja, yang mudah-mudah saja. Jadi tidak menyulitkan Allah itu. Nabi pun begitu, dramatisnya tidak bisa menyulitkan umatnya ya. Nggak bisa puasa, ya dah, nggak puasa, bayar fidyah dan seterusnya. Ya, jadi kalau niatnya memang tidak untuk berkejahatan, nggak apa-apa ya. Gitu ya. Yang kedua, pakaian ketat ini sudah menjadi budaya ya. Di negara Islam kita ini sudah budaya. Jadi itu meniru budaya Barat ya, sekuler ya. Jadi rasanya itu kalau nggak meniru budaya Barat itu nggak afdol, nggak serak gitu ya. Nah, oleh itu hal-hal yang jelek ditiru itu akan membawa dosa. Dosanya kalau ini turun dari seorang role model, orang itu jadi role model ditiru, maka yang pertama menciptakan tadi itu akan menerima dosa jariah. Misalnya nih, si Fulanah itu foto model ya. Nah kemudian dia melepas jilbabnya ya, kemudian berfoto ria dengan pakaian seronok, menjadi iklan di TV, di media massa, di media sosial ya. Pakaiannya itu ditiru oleh semua gadis di Indonesia. Itu dia akan menerima
dosa jariah sebanyak orang yang memakai pakaian itu. Ya. Maka ibu-ibu hati-hati, sekarang media sosial, ibu-ibu putra-putra gadis itu punya handphone, hati-hati jangan memasang DP-nya wajahnya. Ya, ada nggak di sini yang masih masang wajahnya? Pasang saja. Wajahnya kucing. Betul Pak ya? Atau gambar fotonya Pak Ibta, ada apa-apa itu? Dekriuk gitu, nggak apa-apa. Nggak kan dosa jariah itu. Tapi kalau udah wajahnya ibu yang masih muda ditampilkan, ya warna-warna merah yang serba seram, dilihat orang satu, orang dua terus gitu, ibu sharing satu buat dilihat itu dosa jariah. Ya, foto itu bisa bukan dosa jariah. Misalnya itu dipasang di DP atau apa tuh yang di handphone namanya apa? DP itu apa? DP. Profilnya itu ya. Maka kalau sekarang ada itu, tolong diganti profilnya, jangan itu profil Quran Ka'bah malah bagus apa ya. Yang jangan wajah kita, wajah cucu kita yang cantik jangan ditampilkan. Ya, itu ada foto keluarga juga ditampilkan, misalnya itu putrinya cantik-cantik, itu juga menimbulkan syahwat, menimbulkan hal yang tidak baik bagi yang nonton. Gitu ya? Penyakit ain. Penyakit ain. Okay. Jadi itu gambar suami istri gitu Pak. gambar suami istri. Ya suami itu ya bukan suaminya, istrinya yang dilihat dulu. Laki-laki yang dilihat istrinya pondok dua Kalau yang perempuan ya dilihat suaminya atau gitu ya. Nah itu kata Firta. Yang cewek lihat suaminya warnanya rekaruan sigoto si ireng, kan? Lebih baik diganti, ya diganti. Kecuali kalau suami istri itu dalam umur 80, ya. Sudah nggak menimbulkan syahwat atau hal-hal yang negatif, ya. Begitu ya. Barangkali dua hal itu bisa silakan. Maka kalau seumur-umur kita ini sebaiknya nggak usah ke mall, ya. Saya tuh sama istri tuh bisa ke mall, aku neng sarwai, aku musola aku neng sarwai. Takut penyakit ain ya, takut ya. Dewasa. Ini kita ketemu Pak Profesor. Dia kemot. Ya. Oh ternyata mau seminar. Ya. Saya kalau pas mulang mahasiswa itu cantik-cantik semua urusan pariwisata hotel ya. Ya, kalau saya mau masuk itu biasanya admin tak suruh sing bersifat suruh depan. Nah, itu kan sing non Islam konek buri-buri. Ada yang nggak mau Pak. Nah gimana suatu hari saya lihat pas pakaiannya Srono duduk depan, kan pegawai konsumsi dosen kan. Jadi kan nggak boleh itu ya. Ya mau tidak mau. Jadi yang bersifat suruh depan, rapat gitu kan. Nah itu tapi itu nyari uang, nyari naskah gimana? Enggak gitu ya. Kalau yang sadari seperti ibu ini kan nyaman Pak, nggak memberikan dosa sih ya. Itu moga ibu ada yang ya kan? Saya tanya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang sangat penting ya nama bismillah beliau. Ini contohnya tuh sederhana lah di keluarga kita masing-masing. Istri kita tuh kalau di rumah tuh pakai daster mau bener berambang, orang tahu macam. Bisa karuan kabeh. Tapi bapak-bapaknya dikumpul dasternya menang wae. Namun kalau mau jago, lah diancani 5 jam. Lah saiki maksudnya gopo. Dandan itu tuh untuk suaminya atau untuk orang lain biar kelihatan cantik. Iya. Jadi ini niatnya tuh mestinya tuh di mulai pada tuh dandan iki gue bojoku, ngono ya Pak ya. Gue bojoku, tentang aku jagong mendampingi itu, ya itu, ini gue bojoku. Jadi nek berjagong ya kudunya ya gelem mesra-mesraan. Seperti itu. Dan itu tujuannya ini enteng loh, ini sederhana tapi sering kan. Nah, omah komplot aku nek luwet ya rong jam to. Sujune lipstik ngono lho.
ini rambut di apa? Sebenarnya geger apa nih nganggo lipstick itu ada hadisnya juga. Pakai lipstick mana Pak? Hadisnya Pak. Tapi aku nggak ngerti hadisnya apa. Lu bener loh Pak. Ya ini introspeksi untuk kita semuanya, Jadi ibu-ibu namanya yang berangkat ke Jagong atau ke mall dan gitu. Jadi ini memang khusus untuk suami saya biar nampaknya kelihatan berbeda ya seperti itu. Betul kan Pak? Iya betul. Saya menambahkan saja. Monggo silakan Raja yang mau tanya. Beda dengan yang di rumah ya Pak ya. Iya. Ini yang lain ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini sedikit menanyakan keterkaitan dengan foto di profil. Jadi bagaimana hukumnya, ataukah masih ini harus tetap sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor keterkaitan dengan untuk foto di profil ini sebaiknya tidak usah dipasang ya. Artinya ya hukumnya haram gitu ya Pak ya. Nah, namun kalau ini keterkaitan dengan dinas bagaimana hukumnya? Karena memang sekarang WhatsApp itu adalah sebagai sarana prasarana untuk kegiatan-kegiatan keterkaitan dengan dinas ya. Jadi memang ada aturan di LAN, Lembaga Administrasi Negara, bahwa setiap mengikuti pelatihan itu harus menunjukkan profil dari peserta sendiri, yang mana di situ sudah ditentukan besarnya, ukuran berapa, kemudian backgroundnya apa, kemudian jangan selama mengikuti pelatihan jangan memasang profil keluarganya, misalnya anaknya atau mungkin binatang-binatang yang disayangi, yang ditampakkan. Harus menampakkan profilnya sendiri dengan ukuran biasanya itu malah dengan apa ya, close up gitu ya. Kalau pas foto ya, kalau ukurannya tidak sesuai pun akan ditegur-tegur dan akan suruh menyesuaikan dengan aturan. Nah, aturan yang telah ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara. Jadi bagaimanakah sikap kita untuk mengantisipasi hal-hal tersebut di kegiatan atau di aturan kita tetap oke, tetapi dalam syariat Islam juga kita halal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Temuan aturan negara harus menampilkan profil apa adanya ya. Yang dimaksud di sini adalah cobalah profil ibu-ibu yang diupload di ketatanegaraan itu yang sederhana biasa saja. Memang nggak boleh pakai ini kan, pakai apa namanya yang menutup mata itu apa namanya? Cadar, nggak boleh, harus nampak ya. Maka ketika nampak itu cobalah foto sendiri yang tanpa eyeshadow, yang tanpa penges itu apa Bu? Lipstick ya, yang biasa-biasa saja, sehingga orang yang melihat tuh rasanya wah menarik gitu. Nesa fotonya gimana? Karena orang melihat tadi ini ada katanya dengan Pak Ibta tadi, kecantikan kita, kemolehan kita, kemuliaan kita untuk suami, ya kan? Nah itu maka fotonya di profil itu, kalau di profil kan nggak perlu diganti, tidak apa-apa ya, profil handphone itu ya. Tapi kalau yang di bukan negeri harus ada asli ya, gitu kan? Nah itu jangan pakai pengen, pakai eyeshadow, pakai macam-macam ya, sederhana saja. Ada lagi? Itu Pak. Itu enggak itu masih. Lipstick gitu. Terima kasih atas waktunya. Ini Pak Ustadz, kami menanyakan ini tadi yang diceritakan problem ibu-ibu ya. Kalau di rumah kita disuruh dandan seksi gitu untuk suami, itu
Nggak bisa. Nggak bisa. Sebetulnya bisa mas, sebetulnya bisa. Tapi nanti suaminya malah tanya, "Mening Dito?" Gitu. Terus kalau kita keluar rumah misalnya, memang di antara ibu-ibu ini nggak ada yang dandan pakai merah kuning hijau di shadow-nya itu. Tapi kita tetap dandan sedikit, pakai lipstick sedikit gitu-gitu. Tujuannya, kalau misalnya saya pribadi, saya kira ibu-ibu juga sama, supaya kalau ketemu temannya suami itu nggak malu gitu loh, istrinya belok gitu. Tujuannya itu. Terus suaminya kalau pergi dengan suami juga suaminya biar seneng, ternyata istrinya benoto, jadi rotok lumayan. Tujuannya itu balik ke suami lagi. Jadi insya Allah tidak niat untuk apa laki lain. Wow, juga dari muda juga gak pengen laki lain Pak, setia dengan suami. Tapi itu tadi niatnya biar suaminya nggak malu. Nah itu hukumnya gimana Pak? Ini saya menjawab dari ibu berdua dan Pak Efta ya. Ada satu hadisnya sampai begitu. Khairun nasilati, jadi sebebek wanita itu memenuhi 4 kriteria. Wanita itu yang dianggap baik memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, idzan nazarta ilaiha sartuka, ketika suami melihat istri, suaminya senang. Nah, setuju. Ya, jadi kalau tadi Pak Sipta melihat ya, mungkin hanya apa ya, orang lain lah kalau sahabat, hanya untuk contohnya saja. Suami melihat istrinya itu berangkat kantor, diuntak apa? Iya, dia nonton, isian pakaian seragam tidur, ya, tadi itu, ono swek sitik ngemburi, rambutnya diguling apa, dipakai itu mas, pakai apa yang karakter itu, nah dia, ya belum gosok gigi, ya, kemudian roda masuknya yang PPO lah. Ketika pulang kantor, suami melihat masih sepodo wae. Nah, ini nggak boleh sekali ya. Yang dimaksud di sini adalah sebaiknya wanita tuh mandi yang utama, pakaian sederhana tidak apa-apa, pakai pakaian tidur yang sederhana, tapi tetap wangi, cemerlang ya. Gak usah pakai lipstick macam-macam ya. Artinya kalau suami mencium tuh, artinya lipsticknya nggak sampai suami ke kantor gitu loh. Ya, yang penting pokoknya nggak menimbulkan bau dan lain-lainnya. Itu disalon semua. Nah, ya, orang mencucu itu tanggal tua mencucu ya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, wa idza amartaha atau atuka. Jadi kalau disuruh suami itu taatlah. Sehingga dawuh Pak Efta itu. Sehingga dawuh Pak Arisun ya. Orang nganggo ditunda. Kok saya aman di rumah semasa. Dah, sekalian langsung suami seneng gitu ya. Nek disawang enak, yang kedua nek dikongkon itu langsung tumindak. Enggak pakai tunda-tunda. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, wa idza aibta hibta. Wah, ini Pak Efta nih. Wa idza hibta anha hafizuka. Tapi ini bahasa Arab namanya. Oh iya. Bi malika wa nafsiha. Jadi ketika suami pergi ya ke kantor, ada tentang ibu yang lama sedikit ke kantor ini, ibu ini tidak boleh keluar, rumah kalau nggak diizinkan suami. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika suami pergi, maka ibu ada di rumah dan menjaga hartanya. Hibta tadi artinya menjaga. Satam. Nanti ada Mas Iri, nanti saya share ini hadisnya soalnya. Monggo Pak Rizal. Ini yang poin ke Pak. Wanita yang minta cerai tanpa alasan tuh. Ya. Itu ada kejadian itu kan tidak tanpa menyebut nama, tapi si laki-laki itu merasa bahwa ini sudah proses pengajuan cerai itu
katakan tidak atau mengundang suaminya itu setelah putusan jadi akhirnya sudah diputus cerai. Jadi kan memang ada kejadian yang caranya itu supaya kayak sudah diputus baru suaminya tahu bahwa itu diputus. Berarti cerai tapi di pihak yang mengajukan kan rapak atau apa istilahnya ya istri yang mengajukan. Tapi suami sebenarnya nggak menghendaki bercerai. Tapi istrinya dengan cara mungkin melalui pengacara dan lain sebagainya, tapi akhirnya sudah ada surat cerai. Itu gimana Pak? Kalau ya. Jadi kalau terakhir ya hukum rafa itu istri menuntut suami cerai suami itu banyak alasan agama syariah digunakan. Suami tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut lahir dan batin, ya, pergi tanpa pamit ya atau mana berlebih dari 3 bulan, ya, dan tidak menafkahi, tidak meninggalkan ini semua adalah alasan istri untuk merapat tadi itu. Jadi kalau sudah begitu maka suami tidak mengizinkan pun dari jabatan agama itu mengabulkan tadi. Karena ada bukti satu-satu. tidak ada sanggah karena sepihak. Jadi suami tidak pernah datang ke pengadilan. Jadi hanya sepihak istri saja yang didengar oleh hakim. Lah suaminya Ya, diundang itu karena sekali datang sudah ya mungkin karena dia merasa salah suaminya itu mungkin dia nggak mau datang bisa kan banyak alasan nggak datang itu jadi banyak itu terjadi di dalam agama dulu karena nggak datang karena merasa salah gitu kan ya seperti di ibu-ibu bisa lihat sinetron ini yang RCTI ya Nek Raja itu rapat juga tuh yang apa itu judulnya apa itu ibu suka apa ya barangnya itu ya karena sudah ada jadi berarti kita pekan depan ini membahas itu Pak Rizal karena berhubungan dengan kawin antar agama dengan Pak Lubus yang nanti kita upload barangnya itu ibu sekalian mari kita akhiri dengan doa kafir majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.